Jangan lupa subscribe di bawah ini channel Gapoktan SD Tak Tani Tak Ngakantung. Lantai jemur yang belum ya? Ini lagi ngajukan ke ketahanan pangan kalau lantai jemur Pak Rektor. Khusus untuk Beras organik. Oke. Lahannya yang ini depan ini ya Pak ya? Iya, sama yang timur. berapa luas Mas? 41 semua. 41 ya? Sudah 41 hektar. sertifikasi 41. Jadi ini semua, tapi ini bisa sepanjang tahun. Bisa semenjak tahun untuk 1 tahun berapa? 3 kali? 3 kali musim tanam. Gitu ya. Dari sini Pak Rektor, ini kan gunung apa Pak? Bukit Barisan. Oh Bukit Barisan. Bukit Barisan. Dikejar begitu bisa. Nah ini cuma. Bukit Barisan. 1 hektar produksi berapa Pak? Kalau untuk rata-rata bisa 5,5. 55 ya? Ton per hektar untuk padi organik. Loh Mas, alat testing dari BI nggak ada? Ada di tengah. Oh itu di tengah ya? Nah itu untuk alat itu cuaca tuh Pak Rektor. Terus Oh, itu kemudian deteksi. kondisi tanah, Ada detect tuh. tanah, penyakit. Jadi ada itunya, ada programnya. Panen ini Mas ya? Bantuan BI. Sampai Kita bisa UMM Pak bikin gitu. Ayo. Ini kan mau pakai smart farming juga tahun depan ya? Tahun ini ya? Pakai drone ya? Insya Allah pakai drone. Kita tahu nanti sehat tanahnya. ya. Jadi ada apanya? Ada Aplikasinya. aplikasinya, nggih. Aplikasinya Android. Kalau saya gandeng-gandengkan yang punya modal aja. Dampingi. Kira jual berapa Pak? Untuk sementara karena banyak masyarakat yang beli kita jual 11.000. Oh iya. Oh, untuk masyarakat sini gitu. Masyarakat sini Pak. Kan sementara. Bisa banget. Oke, kabarnya Yang dibawa ke sini ya, Bro? yang sumber putung itu kemarin Pak 16. Ini sambil aja ya. Itu jemurnya masih di 12 sini ya paling Pak nanti Mas ya? yang kemudian perbuatan sekali. Ini malam gebak Iya, kotor. yang sudah lama. Ini Malam gebak sudah mulai 2009 yang tradisional. Ini mereka Tapi sudah pakai tim, profesionalnya Pak. apa? Karena si Pak Mustafa ini kan apa dia orang ini juga ya, orang profesional ya di Mitra Tani. Ini tuh di apa? Ini apa bantuan? Bantuan Bantuan semua BI itu bisa miliaran Pak lek bantu itu ini apa buktinya? CSR-nya BI ya. Ya saya karena tahu begitu akhirnya BI tolong dong dibantu nih dinas sampai gini kalau udah mulai awal tahun tuh kayak gini. Bu Indah itu dinas jadi nggak ini Pak dinas nggak jadi ternyata kementerian untuk kabupaten lain BI bisa masuk oke BI masuk ya udah BI masuk nanti tahun depan gitu lagi nih kayak tahun ini nih kayak Februari kemarin Bu Indah itu alat untuk sapi potong apa aja jadi saya nyambungin aja mereka punya modal punya investasi gitu ini kan wilayahnya kalau wilayah banyak kita punya lingkungan katakanlah orang dalam kemudian ada person yang bisa dipercaya kayak gitu itu komunikasi itu dampingnya orang pelosok saya kan sudah kenal Pak Aska juga sudah kenal aja kurang ayo apa Pak iya dah bisa itu BI anu tuh BI nah, nanti yang begini nih ada Nggih. ini apa namanya bangunannya ada makanya nanti tinggal mengkapitalisasi lingkungan Nggih, mengkapitalisasi lingkungan. mesin presnya belum dapat Harusnya sih ada ya. Belum, Pak. Vakumnya belum ya Pak ya? Kalau vakum belum. Belum ya? ini tahun berapa Tapi kalau untuk center Baru tahun kemarin. kita beli. Beli ya sudah ya. Oh, sellernya Gapoktan udah beli. oh sudah beli Sudah. Cuman vakum tapi nggak belum ada. ditaruh di sini Anu Pak, kan ini kan kalau hujan itu masih masuk dari atas. Oh, Kita Gapoktan mau merencanakan ini pakai atap lagi, sampai ke sana. Oh, Belum gitu. ada Nanti stok, kita Pak. tutup ya, Pak. itu penjualannya kemana saja Nah, kalau penjualan itu ada market yang kita serahkan ke pemuda tani. pemuda tani Itu dikomandani oleh Mas Hasan Basri selaku ICS Gapoktan. oh gitu Mas Hasan online-nya ini dulu juga kita kursuskan Online-nya ke sudah. Lesos. Online-nya sudah. Dengan biaya Kita gratis dari ada FB, ada apa itu sudah Lesos banyak. tuh lembaga sertifikasi organik yang kerjasama di sini juga kerjasama Bondowoso itu kan ada beberapa pihak Pak Ya. Rektor. Ada 7 termasuk salah satu Lesos. ya, Jadi kalau dia ada kursus-kursus gratis, nah kita kirim nih pemuda-pemuda tani dari sini gantian satu-satu.
S1 ya Mas Mas Sekarang Hasan menempuh Basri ya. S2. Ini sekarang mau ngambil S2. Cuma ngelola ini. Mohon izin Mas Hasan, Iya. barusan telepon saya Nah. mesti ngurusi IMB-nya yang ini Nggak apa-apa. sama Yang penting Pak siup Rektor sama udah lihat sih. MIB-nya. Cuman sebentar lagi mungkin secepatnya meluncur dari dinas. Oh gitu ya. Ini sekarang udah panen. Kalau pas lagi ini bagus, Pak Rektor kelihatan bedanya. Ini kita semua ngeblok sini organik semua ya Pak ya? Yang dari sini sampai ujung selatan. Sampai ujung sana ya? Yang paling banyak organik pas di bawah bukit tadi. Gitu ya. Ini masuk kapan Pak? Tahun kemarin kita kesini kan kosong. Belum, ini barusan awal Ini Berapa bulan? masih dapat 4 bulan. 4 bulan ini. Desember berarti udah ada ya? Desember ada sudah. November baru selesai. Cuman Desember baru selesai anunya berapa Gudangnya, Gudang mesinnya. oh mesinnya. Mas Tova, gimana ceritanya dulu bisa mengumpulkan orang-orang kemudian sadar organik gitu? Awalnya kita itu Pak ingin membersihkan lingkungan gitu. Awalnya itu kita kasih tahu ke dinas, khususnya dulu itu di Perta, kalau di sini itu ada BP Mas Kuning Pak yang mewakili dinas pertanian Bondowoso Pak. Karena di lingkungan itu Pak limbah kotoran ternak itu sembarangan masyarakat buangnya. Sampai numpuk ya gunungnya. Dan kebetulan waktu itu kami dikenalkan dengan Prof. Indah dan beliaunya sangat mendidik kita di sini dan beliau survei ke lokasi. Ternyata kata beliau waktu itu saya masih ingat Pak, ini bukan kotoran tapi ini uang. Itu yang memicu kami salah satunya Pak untuk terus bergerak di organik. Ya. Akhirnya waktu itu kita proses dan dengan dibiayai dan didukung oleh Prof. Indah, kita dapat waktu itu kurang lebih 150 ton sampai 200 ton Pupuk ya Pak ya? pupuk organiknya. Itu di pinggir jalan Pak, yang dibuang. dibuang sembarangan gitu. Jadi dia menggunung gitu, akhirnya kita olah jadi pupuk organik. Setelah itu ada rezeki gapoktan kita kumpulkan, terus kita terus membuat pupuk itu Pak. Dan alhamdulillah kita dapat pupuk lagi Pak, unit pembuatan pupuk organik, Jadi terus pembuatan ada kandang komunal, terus ada kandang swadaya, itu ngumpul jadi satu Pak. Dan alhamdulillah peralatan untuk pembuatan pupuk organiknya itu Pak sudah ada semua. Itu adanya di atas, di dekat sekretariat Gapoktan. Kalau Pak Mustafa nih pinter Pak Rektor, kan saya ada program dari Dinas Pertanian, ada dananya. Dana untuk saprodi, untuk pupuknya, saya beli dari Gapoktan. Jadi Gapoktan memproduksi, kita beli. Nah, ini si Pak Mustafa nih pintar mengelola keuangan ini. Akhirnya jadi satu sekretariat Gapoktan ya, lantai 2. Dia bangun dari keuntungan pupuknya. Terus pestisida nabati apa segala macam deh kita dampingi, kita ajari buat. Nah, itu nanti petaninya sih tinggal ngambil aja ya Pak ya. Nanti setor berapa? Bayar panen. Kayak begini ini sudah tidak pakai lagi pestisida atau pupuk non organik. Tidak Pak. Udah organik semua. Organik semua. Dan alhamdulillah dengan pemakaian biofarm kemarin Pak, kita akan ada program juga dari provinsi yang mana kita BOD-nya itu pakai yang biofarm. Hampir 90% masyarakat yang non organik itu pakai dengan biofarm. Alhamdulillah efikasinya itu baik terhadap tanaman, terutama ke tanaman cabai. Tanah gitu. Dan tahun ini Pak, ya kita sangat bersyukur masyarakat Sunda itu Pak. Dan kita ada perhitungan. Gapoktan itu kan menyalurkan pinjaman lewat KUR Pak. Dan kita lihat grafiknya itu di sana Pak. Jadi di tahun ini grafik KUR itu 99% sukses Pak. Kenapa? Salah satunya ditopang oleh pendapatan cabai. Dan rata-rata cabai di desa Sulek ini Bu, pakai biofarm. Oh gitu ya. Jadi biofarm untuk padi dipakai untuk cabai. Jadi besar harapan kami itu jadi agen. Nggih. Kalau perlu satu-satunya agen biofarm gitu Gak apa-apa di Pak, Bondowoso nanti gitu biar nanti. jadi agen biofarm di sini ya. Karena kita kan mau merencanakan di sini juga ada kios untuk itu. Iya, gitu. Di Jawa Timur untuk KUR itu kurang lebih sekitar 7,3 triliun. Banyak. Untuk Bondowoso Pak, alhamdulillah Sulek paling banyak utangnya Pak. Paling banyak Kita utangnya. menyalurkan Yang sampai paling bagus kurang lebih 5 M sudah. 5M. 5M. Nah, kemudian ini kan ditarget
satu sisi bank itu yang masih concern itu membiayai KUR tani itu. Karena kalau KUR untuk usaha-usaha yang lain itu tingkat risikonya Risiko tinggi. tinggi, Tapi betul. kalau pertanian itu rendah. Tingkat pengembaliannya juga tinggi. Betul. Kemudian yang kedua, Gapoktan yang kuat itu kan tani padi. Ya, tani padi ya pajale lah ya. Pajale lah. Tapi kalau sudah kaitannya dengan sayur mayur kan rawonok ya. Betul Pak, resikonya tinggi memang Itu loh. hortikultura ya. Heeh. Karena dia pindah-pindah ini juga Betul. sih, pindah-pindah varietas juga Pak. Pindah Komoditinya. varietas itu yang tidak terkontrol. Kontrol betul, pindah komoditi. Itu. Secara harga kan grafiknya naik turun. Naik Ya. Barang naik ini cabai rawit. Ini Pak, industri pendukungnya Gapoktan ini kan punya RMU. Peta poktannya berapa poktan Pak di sini? Ada 12 bukan. 12 poktan itu masing-masing ada 20-an hektar ya. Setiap Ada poktan yang ya. 40, ada yang 25. Nah, ada yang 25, 20. Jadi setiap poktan itu dari 12 tinggal dikali aja rata-rata 25 hektar. Jadi sekian hektar Pak. Nah, itu sebagai nantinya rencananya sebagai pemasok gabah organiknya ke organik. RMU. Nah, untuk mendukung petaninya budidaya itu dibuat industri baru lagi namanya UPO ya Pak ya. UPO itu ada ternak sapi potongnya, ada pabrik pupuknya, terus kemudian pupuknya nanti masuk ke budidaya. Nah sekarang BI itu merencanakan untuk memperkuat di sapinya ya Pak ya, sehingga didirikanlah nanti rencananya pabrik pakannya, industri pakannya. Nah ini sedang dibantu sama BI itu alat-alat untuk memproduksi pakannya. Insya Allah akan diproses tahun ini seperti mixer horizontal, chopper gitu-gitu. Nah di UPO ini udah lengkap ya Pak ya, tadi termasuk TOSA tuh UPO ya, jatahnya UPO ya. Jadi ada TOSA, ada chopper, ada gudang untuk fermentasi ya. UPO-nya dari mana Pak, kementerian ya? Dari syariah. Dari serial ya, Kementerian Pertanian. Kita Syariah. kemarin dapat ternak sapi itu 8. 8, sekarang udah jadi berapa? Rumusannya itu 7 betina atau 6 betina, 2 jantan. Alhamdulillah kemarin sudah ada anaknya 4. Terus ada swadaya lagi yang mana kita ambil dari kas Gapoktan juga itu untuk diternak sama petani, cuman ngumpul di kandang komunalnya Cerealia. Jadi dia bikin kandang komunal. Jadi kalau saya ngelihat klaster untuk padi itu sudah ada industri hulu pendukung saprodinya. Kalau pupuk hayatinya udah di tempatnya Pak Mustafa ya, kita bikinin kita bikinin semacam lab kecil untuk produksi agen hayati. Kemudian industri intinya ini RMU-nya. Nah tinggal dihilir ya Pak ya. Dihilir kebetulan kalau di BI itu kita ada sinergi klaster ya. Betul. Jadi ada klaster padi dari mulai Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember sampai Banyuwangi. Ini sama BI ini di rumah klaster-klaster ini sehingga CV yang menjual yang menjual beras, kalau dia kurang produksi maka diambil dari klaster-klaster BI yang lain. Nah Jadi itu backup penuh ya BI. BI backup penuh Pak untuk klaster. Tidak menggunakan bank lain. Enggak, langsung BI ya. Langsung BI dana CSR. CSR-nya Pak, karena CSR-nya BUMN di bawah perbankan itu di BI yang pegang. Oh gitu. Nah terus kemudian bank-bank yang lain itu ya kerjasama untuk KUR tadi ya, BNI, BRI, Bank Jatim ya. Nah itu mereka untuk dukung permodalan. Nah sehingga nanti dari mulai hulu sampai hilir diharapkan kita bisa bisa mengintegrasikan. Karena Nah, kemarin untuk produksi padi panen di bulan-bulan ini kan kita sebenarnya sangat banyak produksi gitu kalau cuma karena kebetulan kita jemur kita sangat terbatas, terbatas. sangat terbatas itu kita tolak juga. Tidak apa-apa dijual ke yang lain. Nanti biar aja Pak, saya ngomong sama itu ketahanan pangan. Kenapa sangat banyak gitu antusiasnya petani masuk ke kita Iya, gitu. cuman kan Budaya terbatas organik. ininya lantainya. Salah satunya daya pendukungnya ada dari sisi permodalan tadi lewat karena pelaku organik Oh iya, 100% beli gabah ya. iya Beli gabah ya. sudah ada. Dibeli selisih harga berapa Pak dengan yang non organik? Ada sampai selisih 1.000 atau 1.500 Kalau karena yang kita, organik berapa? kita sama Pak. Kenapa kita katakanlah kita sama gitu. Kita akan jaga sosial dengan slip-slip kecil yang ada gitu. Yang kita pertama itu Pak. Terus kedua yang membedakan itu kan nantinya kan dari sisi pemotongan. Ini cuma
pemotongan gabahnya itu, Pak. Nah, kita dibuat nol kualitasnya itu. Jadi kalau kualitas RM-nya, raw materialnya itu bagus, kalau di selip-selip kecil itu biasanya motong 2 atau 3, kita di 0%. Tapi kalau harga, kita tidak membuat kesenjangan yang terlalu jauh. Karena yang kita khawatirkan adalah sosial itu. Kita jadi hasil dibuat harga sama yang organik sama. Iya, selisihnya paling 1.000 atau 1.200. 1.000 Cuman banyak loh Pak. iya, cuman nilai-nilai tambah ke petani organik adalah dari sisi pemotongan itu dan permodalan. Oh iya. Kalau kita sampai melakukan kesenjangan yang sangat tinggi, masih ada kekhawatiran saya itu terjadi bentrok sosial. Iya dengan Dibeli berapa? slip Untuk yang organik slepan dibeli ya. berapa maksudnya? Kalau misalkan yang gabah yang non organik ke selip lain itu katakanlah 4.000 gitu, kita ngambil 41 atau 41.50. Oh. Yang organik? Iya, yang organik itu. Oh, Yang oke. organik. Takutnya kan kita kan gini. Ada namanya harga toleransi. Jadi ini namanya jual beli organik dan syariah. Cuman kita mengharapkan dan memberitahukan ke petani, Bro. Harapan kami itu sebenarnya Gapoktan dan ICS itu adalah jual beras. Ya. Jadi petani nantinya kita arahkan itu jual beras tapi bukan jual gabah. Iya betul. Karena dengan jual ada beras nilai petani tambahnya. satu petani akan tahu berapa sih rendemen RM Oke. gabahnya nanti ke beras. Nah, kalau sudah paham itu kan harapan kita kan bagaimana petani itu berbudidaya yang baik Iya. dengan menghasilkan produktivitas. Terus nilainya itu lebih tinggi, Bro. Selisihnya kita sudah melakukan analisa, Bro. Kita kemarin itu ada padi organik itu 2 ton 1 kintal 35. Kita 0% kan, Bro. Itu kita ambil keuangannya kurang lebih 9.500.000, Bro. Nah, terus setelah kita jadikan beras dengan harga rata-rata 10.000, itu dapat beras 1 ton 70 kilo total dengan dari beras A, B sama menir. Saya masih ingat menirnya 17 kilo, terus yang B-nya 2 kintal 81, sisanya yang A. Karena ada data gitu. Iya. Terus setelah kita kalkulasi dengan FT rata-rata harga 10.000 itu masih Nah, ini. dapat 1.700.000. Nah, itu berhasil. Artinya ada selisih 1.200.000 petani apabila jual gabah dengan jual beras. Ini masih sederhana ininya, apa, Gitu. packagingnya. Ini memang kita mau labeling ya Pak tahun ini ya. Terus itu Pak Mus berarti belum dapat bantuan itu ya, mesin paken dari si BI dia. Minta aja Pak, nanti tak ngomongin Pak Iqbal. Foto dulu Pak, bawain. Dengan Pak Mus. Bawa ini dengan Pak Mus. Udah kepala semua nih, bagus. Ini yang ada, cuman Oh, ini masih yang kalau harus memang itu color sortasi. ya kalau sortasi kayak di Ini Pak anu Mus. di sini ya produk ini. Iya, produksi ini produksi ini Pak. Nanti yang satunya lagi Pak, mereka bisa lihat gitu. Di depan sini biar kelihatan kan. Beras organik, botanik, lembah raung Pak. Lembah Raung yang dari BI yang nitip namanya, Pak. Lembah raung, kalau sana Lombok Kulon.